Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya mohon maaf terlebih dahulu. Kita mulai pukul 11, lebih berapa ini? Lebih sedikit lah. But it's okay karena memang ada satu dan lain hal yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Tapi alhamdulillah sesuai ekspektasi saya sudah pas di jam 11 kita mulai. Hari ini adalah agendanya kita akan dengarkan bersama presentasi perencanaan bisnis atau business plan dari kelompok 2, di mana nanti akan menjelaskan produknya dan semua yang sudah disusun. Just info bahwa semua proposal dari kelompok 1 dan kelompok 4 sudah saya kirimkan ke pihak fakultas untuk diikut sertakan dalam kewirausahaan PKM, ya. Artinya program kegiatan mahasiswa dalam bentuk kewirausahaan ini memang diperlukan karena banyak potensial dana dari awal yang dikucurkan hingga saat ini. Saya sih berharap produk-produk yang sudah Anda buat selama ini untuk kelas E terutama bisa mengacu pada PKM yang nyata. Artinya nanti memang jika kalian dari 4 kelompok ternyata ada yang terpilih untuk masuk, maka tolong semuanya dipersiapkan dengan baik. Artinya susunan-susunan yang selama ini kita bicarakan, kemudian ada hal-hal masukan, maksud saya kritik dan saran dari Pak Muslimin pada waktu itu, terus kemudian saya menambahkan beberapa hal. Coba diukur kembali, diulang kembali, direview kembali, apakah memang perlu diperbaiki atau cukup seperti itu. Kemudian coba dilihat juga dari saran dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian selama nanti proses bisnis plan ini, presentasi bisnis plan ini berlangsung sampai selesai. Persiapannya adalah semua hal yang sudah kalian susun ini bisa digambarkan ulang dalam kompetisi tersebut. Artinya dari mulai proses pembuatan ide, kemudian dari bagaimana kalian mencetuskan ide di situ, tujuan semuanya harus dilihat, akan dinilai. Jadi dengan kata lain, pada saat nanti kelompok 1 sampai kelompok 4 jika memang masuk dalam kompetisi itu, maka harus prepare dengan semua hal yang sudah ada. Kompetisinya itu diarahkan untuk universitas. Untuk universitas artinya nanti kompetisi itu berlangsung bukan hanya kewirausahaan pada bentuk ekonomi bisnis, tapi dalam bentuk hal yang lain. Misalnya permodalan usaha. Memang benar-benar permodalan usaha di mana arahnya adalah pembentukan sebuah karya, misalnya dalam bentuk barang atau jasa, kemudian dipromosikan. Bedanya dengan kewirausahaan ini, kalau kewirausahaan ini sudah ada konteksnya, karena berlandaskan tentang ekonomi. Jelas bagaimana caranya kita memprediksikan semua keuntungan, laba, rugi, dan lain sebagainya dengan baik. Bedanya dengan kompetisi yang lain, yang istilahnya dengan kegiatan mahasiswa yang bermacam-macam. Dan saya sudah memberikan proposal kepada kalian tentang definisi tentang PKM itu apa, sudah bisa Anda lihat kembali dalam PDF tersebut. Nah, nantinya jika kalian nanti akan lolos pada saat PKM tersebut, kemungkinan besar kalian akan diikut sertakan pada PKM kewirausahaan tingkat nasional. Di sana nantinya seperti kakak kelas kalian yang sudah berhasil pada waktu itu, kalau tidak salah saya lupa ada di kompetisi itu berlangsung di Riau kalau tidak salah. Nah itu
mereka mendapatkan hadiah uang tunai pada saat itu. Jadi dengan kata lain, proses kewirausahaan ini akan memang dikembangkan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis khususnya. Jadi kalian harus benar-benar bisa apa yang sudah kalian ciptakan ini benar-benar muncul untuk diciptakan, memang benar-benar ada kontinuitas atau terus-menerus untuk diciptakan sebagai sebagai lahan pekerjaan di mana untuk peluang bisnis ke depannya. Nanti akan ada effort-effort tertentu yang akan masuk dalam kondisi yang kalian buat ini, peluang yang kalian buat ini. Nantinya itu yang akan diarahkan untuk kalian bisa menerjemahkan semua usaha kalian yang sudah kalian bentuk, terus kemudian dikembangkan, dikelola, dan bagaimana mempertahankannya. Seperti itu. Nantinya akan seperti itu arahnya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing, agar semua yang kalian lakukan hari ini, yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat, menjadi berkah untuk kita semua. Yuk seluruhnya bersiap. Berdoa, mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, langsung saja saya serahkan langsung kepada moderator kelompok 2. Silahkan diambil alih. Sorry, Tik. Mic-nya. Ya, maaf teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Farhan atas waktunya. Selanjutnya kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bisnis plan kami, yaitu Piscok Lumer Havana Banana, yaitu pisang coklat lumer dengan pilihan topping yang sangat bervariatif. Selanjutnya, ini adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Dayanti, yang kedua Emilia, yang ketiga Sofi, lalu ada Nabila Putri, lalu Dimas Azarino, ada Muhammad Hashim, ada Rafli, ada Alia, ada Nimas Devi, ada saya sendiri, lalu ada Dava, dan ada Eliana Putri. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Halo, tes. Suara saya terdengar kan? Oke, jadi bagian pertama saya akan menjelaskan dari ide usahanya. Jadi kita punya tema bisnis plan-nya itu kita pilih untuk membuat sebuah bisnis plan yang terkait dengan bidang kuliner, yaitu makanan, dan kami memilih untuk membuat produk dengan berbahan dasar pisang. Jadi kami itu mengolah pisang menjadi makanan yang bisa dianggap kekinian, yang pasti akan digemari oleh setiap kalangan masyarakat, yaitu produknya adalah pisang coklat lumer dengan berbagai pilihan topping yang variatif. Next. Nah, di sini nama perusahaan kami itu kami pilih dengan nama Havana Banana, dengan maksud jelas kalau banananya itu karena produk kami memang berbahan dasar pisang. Kalau Havananya itu kita berharap bahwa produk kami ini bisa perhatian dunia untuk datang ke sana. Sama pun dengan produk kami bisa menarik perhatian kalangan masyarakat, jadi nanti bisa membeli produk kami. Pesannya sebenarnya di situ. Dengan slogan perusahaan kami adalah legit tiap digigit.
Kami berharap tiap gigitan yang konsumen kami gigit itu bisa berkesan dan terkesan enak dan mereka mau balik lagi gitu buat beli produk kami. Next. Nah, di sini ada logo perusahaannya. Yang pertama di sini ada vektor dari pisang di sebelah kiri, lalu ada tulisan Havana Banana dengan font yang menurut kami ini elegan dan bisa menarik perhatian. Jadi ide dari logo ini kebetulan saya juga yang mendesain salah satunya. Kami berpatokan atau terinspirasi dari desain National Geographic. Di situ dia menggunakan di desainnya mereka itu mereka menggunakan persegi panjang warna kuning lalu ada tulisan namanya di sebelahnya. Kalau mereka itu mengambil desain kotak atau persegi panjang warna kuningnya itu dari cover majalahnya mereka yang nanti diambil ke desainnya mereka. Nah, kalau kami karena memang kami ini baru pisang lumer itu saja, jadi kita apa ya kayak masternya di pisang, jadi kita merepresentasikan pisangnya itu ke dalam logo kami. Jadi kalau nanti ada yang melihat, oh misal nanti sudah terkenal bisnisnya, jadi orang-orang udah notice, oh ini produknya Havana Banana gitu. Makanya logonya dibuat sesimpel mungkin dan eye catching dan bisa diingat dengan gampang oleh konsumen gitu. Boleh Dex? Nah, di sini saya akan membacakan sedikit tentang eksekutif summary-nya. Jadi, Havana Banana merupakan jenis usaha di bidang kuliner yang berfokuskan pada pengolahan cemilan kekinian berbahan dasar pisang, yaitu pisang coklat lumer. Produk piscok lumer milik kami berbeda dengan olahan pisang lain. Piscok lumer kami terasa crispy di luar namun tetap terasa lembut dan diisi dengan coklat yang melimpah. Tidak hanya itu, piscok lumer kami menyediakan berbagai topping yang bervariatif seperti tiramisu, Oreo, green tea, dark cocoa, dan keju. Pelanggan bisa memilih topping yang disukai dan bisa juga dimix dengan beberapa topping. Lokasi usaha kami berada di tempat yang strategis dan dapat diakses oleh pembeli dengan mudah di keramaian agar dapat lebih banyak menarik datangnya pembeli. Selain itu, kami memanfaatkan teknologi internet untuk meningkatkan penjualan, yaitu dengan melakukan promosi melalui media sosial. Kami juga melakukan promosi melalui media cetak seperti menyebarkan brosur atau pamflet. Kami mempunyai peluang yang sangat bagus bagi semua lapisan masyarakat, mulai dari anak kecil, remaja, hingga dewasa. Karena produk kami yaitu piscok lumer menjadi camilan kekinian yang enak, mudah didapat, bebas pengawet, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Adapun visi kami yaitu menjadikan Havana Banana agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat, serta mewujudkan produk piscok lumer sebagai produk yang berkualitas dan disukai oleh banyak orang. Kami mempunyai misi yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjadi bisnis terkemuka dan dikenal banyak orang dari berbagai kalangan dan usia. Yang kedua, mengutamakan kualitas dan rasa pembuatan piscok lumer. Yang ketiga, mengembangkan inovasi cita rasa baru dalam produk. Yang keempat, mengutamakan kepuasan pelanggan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pecinta kuliner. Selanjutnya adalah pendahuluan yang terdapat 3 bagian, yaitu latar belakang, tujuan usaha, dan manfaat usaha. Next. Selanjutnya adalah latar belakang. Buah pisang merupakan salah satu jenis komoditi hortikultura dalam kelompok buah-buahan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi cukup tinggi bagi masyarakat Indonesia. Kandungan buah pisang sangat banyak, terdiri dari mineral, vitamin, karbohidrat, serta protein, lemak, dan lain-lain. Sehingga apabila orang hanya mengonsumsi buah pisang saja, sudah tercukupi secara mineral gizinya. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, buah pisang memiliki manfaat lain bagi tubuh. Pisang merupakan buah yang memiliki rasa yang lembut dan enak. Sebagai negara beriklim tropis, pohon pisang dapat tumbuh dengan subur di Indonesia. Jenisnya pun beragam.
beragam dan memiliki ciri khas masing-masing, serta cara mengolahnya yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Umumnya, masyarakat Indonesia jenuh dengan olahan pisang yang hanya itu-itu saja, seperti pisang goreng, kolak, sale, molen. Padahal jika diteliti lebih dalam lagi, buah pisang ini bisa dijadikan bermacam-macam jajanan yang nikmat sekaligus bergizi. Untuk menjawab kebosanan masyarakat itulah, kami berinovasi dengan membuat camilan berbahan dasar pisang yang dibentuk memanjang dengan isian coklat yang lumer jika dimakan dengan berbagai pilihan topping, yang disebut dengan pisang coklat lumer atau piscok lumer. Selain enak, piscok lumer kami terbuat dari 100% bahan alami, sehingga aman dikonsumsi semua orang. Next. Selanjutnya adalah tujuan usaha. Tujuan usaha yang kami lakukan yaitu yang pertama, membuat produk olahan pisang dengan inovasi baru dan disukai seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan dan meningkatkan hasil olahan dari pisang menjadi makanan yang bervariatif dan mempunyai rasa yang khas yang dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Next. Selanjutnya adalah manfaat usaha. Manfaat usaha yang kami lakukan yaitu yang pertama, menambah pengetahuan dan dalam mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebelum melakukan bisnis. Yang kedua, memajukan pola pikir untuk terus berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan bisnis yang baru atau mengembangkan sebuah bisnis yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya ada profil usaha. Yang pertama ada nama dan alamat perusahaan, yang kedua ada produk, dan yang ketiga ada jasa pelayanan. Next. Yang pertama ada nama dan alamat perusahaan. Nama usaha kita adalah Havana Banana. Alamatnya ada pada Jalan Gayung Sari 11, nomor 29, RT 11, RW 04, Kota Surabaya, Gayungan, Jawa Timur. Nomor teleponnya 081 123 345 63. Next. Selanjutnya ada produk. Havana Banana memproduksi camilan berbahan dasar pisang yang diolah menjadi piscok lumer yang disajikan dengan berbagai pilihan topping variatif, seperti tiramisu, oreo, green tea, dark choco, dan keju yang bisa dimix sesuai dengan keinginan pelanggan. Piscok lumer, kami memiliki tekstur yang crispy di luar, namun tetap terasa lembut ketika dimakan, dan isian coklat yang akan lumer ketika dimakan. Kami sangat memperhatikan pemilihan bahan untuk pembuatan piscok lumer, agar dapat menciptakan produk camilan yang berkualitas enak bagi masyarakat. Kami memilih pisang yang fresh dan yang masih dalam keadaan bagus untuk diolah. Untuk isian coklat, kami memilih rasa coklat yang cenderung manis dan tidak pahit, serta tidak membuat sakit tenggorokan. Adapun keunggulan dari produk piscok lumer kami yaitu bagian luar dari olahan pisang kami crispy, namun di bagian dalamnya tetap lembut dan dilengkapi dengan isian coklat yang sangat melimpah. Perpaduan produk kami menjadi cocok dan enak untuk dinikmati baik kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa. Serta tentunya produk kami tidak menggunakan bahan yang berbahaya dan tidak pula menggunakan pengawet makanan. Next. Jasa pelayanan. Kami menyediakan jasa pelayanan untuk pembeli melalui sistem online order. Pembeli bisa saja memesan secara online piscok lumer kami tanpa datang secara langsung ke outlet.
Pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi GoFood maupun GrabFood. Kami juga menerima pesanan untuk berbagai acara seperti acara keluarga, sekolah, tunangan, dan acara lainnya. Untuk pemesanan dapat dilakukan melalui nomor yang telah kami sediakan. Selanjutnya, Selanjutnya ada aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini bagi usaha kami itu sangat penting karena juga dapat memberikan gambaran apakah perusahaan kami itu dapat mencapai target-target yang ingin kami capai. Selain itu, aspek manajemen itu juga dapat memberikan gambaran bagaimana perusahaan kami mengelola sumber daya yang tersedia. Nah, aspek manajemen ini di perusahaan kami ada dua, yaitu rencana usaha dan struktur organisasi. Untuk rencana usaha, yaitu adalah proses yang akan kami tempuh dan kegiatan-kegiatan yang perlu kami lakukan untuk mencapai target-target yang ingin kita capai. Nah, kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi di sini itu berguna untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit tertentu, seperti ada produksi, ada pemasaran, ada SDA, ada keuangan. Nah, hal itu tuh berguna agar kami tuh fokus pada tugas-tugas kami masing-masing. Nah, selain itu, agar juga kegiatan proses usaha kami itu berjalan dengan lebih cepat dan lancar. Next. Nah, rencana usaha perusahaan kami ini ada 3, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, rencana jangka panjang. Nah, ketiga rencana ini kami implementasikan pada waktu dan pada kondisi tertentu. Next. Nah, rencana jangka pendek. Havana Banana bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan usaha mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kita. Jadi intinya, Havana Banana ini tuh selain untuk menambah penghasilan kami dan menambah pengalaman kerja kami, nah, karena kami juga seorang mahasiswa, kami juga ingin memotivasi bagi sesama mahasiswa lainnya untuk memulai bisnis, dimulai dari kita memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita untuk dijadikan nilai guna, sehingga dapat bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Next. Ya, selanjutnya ada rencana jangka menengah. Usaha yang kami rintis ini akan kami kembangkan untuk mewujudkan impian kami menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya. Pelanggan ialah raja. Maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Kami akan selalu melakukan promosi untuk meningkatkan penjualan dan memperkenalkan Havana Banana ke seluruh masyarakat, baik dari mulut ke mulut, media sosial, media cetak, maupun media lainnya. Next. Selanjutnya adalah rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula kami mengembangkan bisnis kami dengan membangun sebuah kafe maupun franchise agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. Next. Nah, selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Yang pertama adalah pemilik, yaitu Kartika Budiarto. Kemudian ada manajer utama, Rafli Ramadhani. Selanjutnya membawai ada manajer pemasaran, Muhammad Dafar Rasyadan. Kemudian manajer produksi, Sofi Marisa Yuliani. Ada manajer keuangan, Nabila Putri Alivia. Dan manajer administrasi dan sumber daya manusia, yaitu Jayanti Dwi Lestari. Next.
Kemudian ada staf, ada Muhammad Hashim dan Dimas, memiliki tugas sebagai promosi, penjualan, dan distribusi. Selanjutnya ada staf Eliana Putri, Nimas Devi, memiliki tugas pembelian bahan baku, persediaan, dan produksi. Selanjutnya Emilia, yaitu kasir, pembukuan, atau akuntansi. Dan yang terakhir adalah Alia Sheila, sebagai rekrutmen, pengawas, dan reward. Oke, sebelum dilanjut, kita pindah room karena waktunya sudah sangat menipis, tinggal 1 menit. Jadi untuk part yang ini langsung masuk ke kelas berikutnya. Oke, kalian boleh tinggalkan kelas ini dulu, kita masuk kembali. Ya, selanjutnya pembagian tugas dan wewenang. Yang pertama terdapat pemilik usaha. Tugas dan wewenangnya adalah memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, lalu bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, lalu bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan, lalu memberhentikan atau memindahkan jabatan karyawan. Yang kedua, manajer utama. Tugas dan wewenangnya adalah melakukan pengawasan controlling dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan antar bagian usaha, lalu melaporkan hasil kegiatan usaha pada pemilik usaha. Next. Yang ketiga, yaitu manajer pemasaran dan staf. Tugas dan wewenangnya yaitu yang pertama, melakukan promosi produk pada target pasar, lalu melakukan penjualan produk dari gudang sampai ke tangan pelanggan, lalu menyampaikan kritik dan saran dari pelanggan kepada manajer, lalu melaporkan hasil penjualan kepada manajer dan staf administrasi dan keuangan. Yang keempat yaitu manajer produksi dan staf. Tugas dan wewenangnya adalah melakukan pembelian bahan baku, lalu bertanggung jawab terhadap isi gudang atau persediaan, lalu melakukan produksi sesuai dengan ketetapan perusahaan, lalu melakukan inovasi-inovasi baru. Next. Yang kelima yaitu manajer keuangan dan staf. Tugas dan wewenangnya adalah mencatat semua transaksi keuangan, lalu melakukan manajemen biaya, lalu membuat laporan keuangan harian, bulanan, dan tahunan perusahaan, lalu menghitung harga pasar yang sesuai. Yang terakhir yaitu manajer administrasi dan SDM dan staf. Tugas dan wewenangnya yaitu melakukan rekrutmen pekerja baru, lalu melakukan pengawasan terhadap semua pekerja, lalu memberikan reward atau punishment terhadap pekerja atau pegawai yang untuk pengembangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita beralih ke aspek pasar, di mana dalam aspek ini akan dibahas mulai dari segmentasi pasar, strategi pemasaran, tingkat persaingan, dan juga perkiraan hasil penjualan kami. Next. Nah, yang pertama di sini akan membahas mengenai segmentasi pasar. Jadi, produk olahan yang kami buat ini kan berbahan dasar pisang, di mana pisang ini menjadi makanan yang disukai oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia. Nah, sehingga dari segi umur, kami mentargetkan produk kami untuk dijual dan disukai oleh semua kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Nah, untuk itu, di sini kami menyediakan 2 macam variasi piscok lumer. Variasi yang pertama itu ada piscok lumer original, di mana variasi ini akan sangat cocok untuk dinikmati oleh kalangan dewasa, karena perpaduan rasa manis antara pisang sama coklatnya itu pas dan juga tidak oversweet. Lalu kami juga menyediakan piscok lumer dengan pilihan variasi topping seperti tiramisu, Oreo, green tea, Dacoco, dan juga keju, yang nantinya akan sangat disukai dan juga cocok untuk dinikmati di kalangan remaja, terutama anak-anak. Karena kan
pada umumnya mereka suka sama makanan yang manis, dan juga mereka akan tertarik dengan pilihan topping yang telah kami sediakan. Selanjutnya, dari segi jenis kelamin, jadi produk dari kami yaitu piscok lumer ini dapat dinikmati baik oleh perempuan maupun oleh laki-laki. Nah, kalau dari segi pendapatan, Havana Banana mencakup semua kalangan, mulai dari kalangan bawah, menengah, hingga ke atas. Karena di sini kami memberikan penawaran harga yang terjangkau sehingga cocok untuk di kantong semua kalangan, termasuk di kalangan pelajar. Next. Nah, lalu di sini ada segi kesempatan atau peluang. Jadi produk kami, yaitu piscok lumer ini akan sangat cocok, disukai, dan punya peluang yang cukup tinggi di kalangan pecinta pisang, pecinta coklat, dan juga pecinta manis. Nah, selain itu, piscok lumer kami juga bisa dengan mudah disukai oleh masyarakat, karena seperti yang sudah dibilang sebelumnya, bahwa olahan pisang itu banyak disukai dan dicari oleh sebagai camilan oleh setiap kalangan masyarakat. Sehingga kami di sini yakin bahwa produk yang kami punya akan mempunyai peluang di pasar yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya ada segi manfaat yang dicari. Jadi, bagi masyarakat, konsumen, atau pelanggan di luar sana yang ingin mencari camilan yang enak namun mengenyangkan, dan juga ada manfaatnya bagi tubuh, bisa sekali membeli piscok lumer kami. Karena dalam pisang sendiri ini mengandung berbagai mineral dan vitamin yang tinggi, sehingga pisang juga bisa mengenyangkan. Selain itu, coklat sendiri juga punya berbagai manfaat bagi tubuh. Nah, salah satunya itu sebagai antidepresan. Sehingga di sini, selain kami menyediakan produk dengan kualitas rasa yang enak dan ala kekinian, produk kami itu juga aman dan tidak membahayakan untuk dikonsumsi. Next. Status penggunaan. Status penggunaan. Tujuan utama dari produk yang kami jual yaitu adanya peluang bahwa piscok lumer ini tidak hanya enak, namun juga sehat dan kaya akan nutrisi yang didapatkan dari pisang. Status loyalitas konsumen terhadap produk Havana Banana harus dimaksimalkan, agar konsumen tidak beralih walaupun nantinya akan ada kemungkinan muncul produk yang sama dan harganya lebih rendah. Next. Tingkat persaingan. Bagaimana tingkat persaingan Havana Banana? Kami mempunyai banyak persaingan yang juga menjual produk olahan pisang coklat. Oleh karena itu, kami di sini membuat inovasi yang variatif dengan menyediakan berbagai pilihan topping, seperti tiramisu, Oreo, green tea, dark choco, dan keju yang dapat dipilih sendiri oleh pembeli. Strategi pemasaran. Produk kami dijual dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, yaitu dengan harga Rp10.000 untuk varian original dan Rp15.000 dengan varian topping sesuai selera konsumen. Dengan memperoleh piscok lumer sebanyak 4 pieces, untuk strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu melalui berbagai media, baik media sosial maupun media cetak dan atau dari mulut ke mulut. Kami berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan kemajuan teknologi di era digital saat ini, yaitu dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan platform sosial media lainnya. Untuk melakukan promosi mengenai produk kami Havana Banana, sehingga Havana Banana dapat diketahui secara luas dan mudah ditemukan oleh pengguna media sosial. Selain itu,
Kami juga melakukan promosi secara offline, baik melalui penyebaran brosur, spanduk, atau melalui relasi yang kami miliki. Perkiraan hasil penjualan. Dari hasil penjualan diperkirakan bahwa penerimaan hasil penjualan piscok lumer dalam satu harinya sebanyak 30 porsi. Dan untuk satu porsinya telah dipatok dengan harga 10.000. Oleh karena itu, rata-rata dari penjualan pisang goreng coklat akan mendapatkan uang sejumlah 300.000. Namun, jika usaha piscok lumer tersebut dihitung dalam jangka waktu per bulannya, maka perolehan laba bersihnya sebanyak 656.000 dengan perkiraan balik modal dalam jangka waktu 3 bulan. Dengan begitu, dapat dideskripsikan bahwa dalam menjalankan usaha piscok lumer memang cukup menguntungkan dengan harga jual yang cukup terjangkau. Aspek produksi. Di aspek produksi ini akan membahas mengenai pemilihan lokasi, alat dan bahan, proses pembuatan, dan tenaga produksi. Pemilihan lokasi piscok lumer ini ada di kantin dan di bawah tangga gedung FEB 2. Pemilihan lokasi ini karena strategis dan ramai dilewati oleh mahasiswa. Alat dan bahan. Proses pembuatan makanan tentunya membutuhkan bahan baku dan juga bahan pembantu. Piscok lumer menggunakan pisang goreng sebagai bahan baku dan topping varian rasa sebagai bahan pembantu untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Alat-alatnya yang pertama wajan, kompor gas atau kompor minyak, pisau, spatula, dan mika kue. Untuk bahan-bahannya yang pertama pisang kepok, coklat batang, meses coklat, kulit lumpia ikat, dan minyak goreng. Untuk proses pembuatannya yang pertama, kupas kulit pisang kepok lalu dipotong pisang menjadi 2 bagian. Yang kedua, bungkus pisang yang sudah dipotong dengan kulit lumpia lalu baluri dengan lelehan coklat. Yang ketiga, lipat kulit lumpia yang sudah terisi. Yang keempat, panaskan minyak lalu goreng pisang tersebut sampai warna menguning atau sedikit kecoklatan. Yang kelima, angkat dan tiriskan pisang. Kemudian masukkan ke dalam mika dan taburi dengan meses coklat dan topping berbagai rasa. Yang terakhir, piscok lumer siap dihidangkan dan dijual. Tenaga produksi. Karena tenaga karyawan dilakukan oleh kelompok kami sendiri, maka kita tidak memerlukan kriteria khusus dalam karyawan. Ya, halo, tes, dengar ya. Nah, lalu sini saya menjelaskan tentang aspek keuangan, yaitu rencana anggaran biaya. Next. Nah, sini sudah terlihat bahwa rencana anggaran biaya untuk pisang coklat ini ada beberapa bahan, yaitu yang salah satunya ada pisang kepok, ada 2 sisir, lalu 1 batang coklat batang, lalu 1 bungkus meses coklat, 1 bungkus kulit lumpia ikat, lalu 1 bungkus blue band, 1 liter minyak goreng, 3 bungkus mika. Lalu totalnya 122.000. Nah, lalu semua bahan yang terpapar di sini itu bahan baku untuk 30 porsi. Ini bisa terhitung untuk 1 minggu, untuk 1 hari. Pokoknya 122.000 ini untuk persediaan 30 porsi. Next. Nah, lalu sini perhitungan tentang HPP ya. Dengan cara 122.000 ini dibagi 30 porsi, yaitu ketemu Rp4.066. Lalu ini dibulatkan menjadi 4.000. Nah, lalu ini perhitungan akumulasi bahan tiap minggu dan tiap bulannya. Apabila tiap minggunya kuantitinya 30 porsi dan tiap bulannya 120 porsi. Nah, biaya per bulannya itu 480.000. Untuk biaya HPP-nya per 1 porsi itu 4.000. Next.
Selanjutnya ada kebutuhan modal. Di kebutuhan modal ini kami butuh kompor, LPG, wajan, pisau, spatula. Nah, di anggaran ini kita membutuhkan hanya isi LPG karena kompor, wajan, pisau, spatulanya sudah tersedia milik pribadi, yaitu 16.000. Perhitungannya ada subtotal dibagi dengan hari produksi selama 30 hari, yaitu 16.000 dibagi 30 hari, sehingga hasilnya ada Rp533. Bahan baku selama 1 bulan yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya ada 120 porsi, HPP-nya 4.000, sehingga 480.000, dan biaya packing di sini kita memakai mika dan stiker sebanyak 120 porsi dengan harga 400 per porsinya, yaitu 48.000. Dengan total biaya 528.000. Total kebutuhan ditambah dengan perhitungan LPG 16.000, yaitu 544.000. Next. Dan perhitungan harga jual. Harga jual dihasilkan dari 4.000 dikali 2, 8.000, dan 8.000 dikali 30%, sehingga 2.400. Dan 8.000 plus 2.400, 10.400 dengan harga jual setelah melalui perhitungan dibulatkan menjadi 10.000. Proyeksi pendapatan dan biaya. Yang pertama ada penjualan per bulan sebanyak 120 porsi dengan harga 10.000 kita menghasilkan 1.200.000 total penjualannya. Dan di biaya produksi perhitungannya di biaya bahan baku sebanyak 480.000, biaya packingnya 48.000, biaya investasi 16.000, total biaya produksinya 544.000 dan menghasilkan keuntungan 656.000. Selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu kita tuh punya ciri khas yang beda dari pisang lumer yang lainnya. Nah, pisang goreng kita ini rasanya coklat, di dalamnya lumer, dan kita itu ada berbagai varian yang bikin kalian nggak bosan dan bisa dimix gitu loh. Cuman emang di sini yang paling kita tonjolin yang tiramisu, karena itu merupakan salah satu best seller yang ada di produk kita. Selanjutnya tempatnya strategis sehingga mudah untuk dikunjungi. Tadi kan tempatnya ada di bawah tangga FEB 2 kan. Nah, itu tuh tangganya sangat sering dilewati oleh mahasiswa sehingga itu dijadikan tempatnya sangat strategis untuk mencari produk kami. Selanjutnya rasanya yang sangat enak. Nah, kalau misalnya ngomongin rasa nih, emang nggak bisa ya kalau misalnya kita cuma cerita atau ngeliat doang. Jadi memang harus dicoba sendiri gimana rasanya produk dari kami karena memang rasanya tuh beda gitu loh, teman-teman. Terus yang terakhir, harganya cukup murah, terjangkau, pelayanannya memuaskan, rapi, dan bersih. Harganya memang cukup murah dan cukup worth it dengan satu box itu ada 4 pisang. Lalu dengan topping dan isi yang melimpah dan nggak pakai topping aja udah kalian bisa menikmati itu. Lalu pelayanan yang memuaskan, rapi, dan bersih, tentu saja kita juga memperhatikan kehigienisan dari produk kami sendiri. Nah, walaupun ada kekuatan, tentu saja kita punya kelemahan. Nah, kelemahannya salah satunya yaitu nggak cocok bagi orang yang tidak suka pisang ataupun es krim. Kenapa sih kok es krim? Jadi sebenarnya es krim ini salah satu topping yang buat apa ya, next project dari kami gitu. Jadi tidak cocok buat yang nggak suka sama pisang. Nah, lalu yang kedua kita belum mempunyai cabang, jadi kita masih mempunyai satu tempat saja. Jadi belum bisa dicari di mana-mana teman-teman, masih di satu tempat saja. Lalu kurang modal untuk memulai usaha dan kurang tahan lama jika sudah dalam keadaan matang. Jadi kalau udah matang itu alangkah baiknya kalau misalnya langsung dimakan. Karena kalau misalnya nunggunya agak nanti-nanti, itu nanti crispy-nya pasti akan berkurang. Lalu untuk lumernya itu nanti jadinya itu kurang dapet.
gitu. Next. Selanjutnya ada peluang. Nah, peluangnya itu digemari sebagian besar masyarakat, terutama kalangan anak muda. Nah, anak muda ini kan biasanya suka sama makanan yang unik, yang manis, apalagi murah dan banyak kan. Jadi itu salah satu peluang yang bisa kami dapat. Selain itu, ciri khas menu yaitu pisang ini bisa jadi usaha yang sangat menjanjikan, ya ini berhubungan dengan opportunity yang nomor 1. Lalu budaya masyarakat yang konsumtif. Selanjutnya ada ancaman. Ancamannya itu yang pertama banyak saingan di luar sana. Ya, kita tahu sendiri lah kalau misalnya pisang lumer atau mungkin pisang goreng, itu juga punya saingan yang banyak banget dan punya ciri khas masing-masing. Tapi walaupun begitu, kita tetap punya ciri khas sehingga kita bisa mengungguli atau kita bisa berpromosi kalau misalnya pisang kita itu salah satu pisang lumer yang terbaik. Selanjutnya, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik, dapat menyebabkan kenaikan harga pisang yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Nah, kadang-kadang kan pisang kalau misalnya lagi nggak waktunya berbuah gitu kan jadinya agak mahal, atau mungkin karena perbedaan topping, jadi harganya yang bisa naik. Dan yang terakhir, bila hujan turun, maka orang malas keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak. Nah, kalau misalnya hujan, pasti kan jarang nih kalau misalnya lewat di depan FEB, pasti kayak stay di kelas. Jadi itu salah satu hal yang menjadi ancaman bagi produk kami. Next. Nah, berikut adalah lampiran dari produk kami ya. Ini ada berbagai macam varian yang tadi sudah saya presentasikan. Yang putih itu tiramisu yang salah satu bestseller kami. Setelah itu bestsellernya yang kedua itu ada coklat dan matcha. Lalu untuk misalnya toppingnya itu ada coklat yang warna-warni, choco chip warna-warni, lalu ada sprinkle, lalu ada Oreo, ada keju, dan yang next project nanti ada ice cream. Next. Kelihatannya enak banget gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada video pembuatannya. Mari kita simak. Permisi sebelumnya, ini seharusnya ada suaranya ya, sebentar. Coba mungkin Eliana di-unmute dulu. Sudahkah? Sudah kedengaran? Belum. Dari teman-teman sendiri, apakah sudah kedengaran suaranya, teman-teman? Sama sekali nggak ada suaranya. Oh ya, baik. Mohon tunggu sebentar. Sudah kelihatan, teman-teman? Bentar, saya coba ya. Apakah ada suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Kelompok nomor 2 akan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat. Baik, saya ulangi lagi ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wirausahaan E, kelompok nomor 2 akan mempresentasikan
Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama adalah pisang. Yang kedua adalah coklat. Yang ketiga adalah topping yang sesuka kalian. Di sini kami memakai topping tiramisu dan taburan Oreo yang menjadi salah satu bestseller kami. Dan yang terakhir adalah kulit lumpia. Setelah itu, siapkan panci atau wajan, lalu nyalakan kompor dan beri minyak secukupnya. Setelah minyak sudah panas, masukkan pisang coklat yang tadi telah disiapkan. Jangan lupa dibalik ya, jika warnanya sudah golden brown atau kecoklatan. Jika pisang coklat telah matang sempurna, lalu tiriskan. Jika dirasa sudah tidak ada minyak, maka letakkan di kemasan yang akan dijual. Lalu masukkan topping yang telah kita siapkan tadi, yaitu tiramisu dan bubuk Oreo, sesuai dengan selera Anda. Itu pisang coklat Havana Banana sudah siap untuk dihidangkan. Sekian video presentasi cara pembuatan pisang coklat Havana Banana dari kelompok kita. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, kami minta maaf sebesar-besarnya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Tika sudah semua itu? Sudah selesai. Terima kasih teman-teman atas Oke. perhatiannya. Selanjutnya dibuka pertanyaan, ya Pak Farhan ya. Iya. Silakan ada pertanyaan. Saya ingin live semua seperti kelompok Sabtu kemarin. Sambil menunggu siapa yang bertanya, nanti Eliana atau Kartika ya nanti ya yang akan menyusun ini ya untuk penanyanya. Kita buka tiga pertanyaan saja. Sebelumnya yang ingin saya kritisi untuk Havana Banana ini saya mengunggulkan ya, lebih mengunggulkan. Untuk saat ini sih masih dari keempat yang sudah saya rasakan pada saat kita bertemu kemarin itu yang saya kunci dari 4 kelompok untuk kelompok 1 dan masih kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 2. Bukan berarti kelompok 3, 4 tidak bagus, tidak. Tetapi artinya untuk packaging-nya masih saya bisa rasakan kalau memang ini layak untuk diperjuangkan untuk bisa dijual nantinya. Jadi nanti pada saat untuk penjualan bisa diperbaiki. Kalau untuk pisang coklat ini yang perlu kemarin kan yang Pak Muslimin sama saya yang memberikan saran kan mungkin karena sweetnya yang terlalu over. Artinya dengan pisang kejunya saja yang sudah tanpa topping pun sudah manis. Kemudian tadi sudah disebutkan juga tentang kelemahannya dan bisa dijadikan sebagai ancaman juga. Pada dasarnya yang mana kualitas dari pisang kejunya nanti mungkin tidak bertahan lama. Nah, soal ini coba kembali teman-teman kelompok 2 untuk memverifikasi artinya memastikan lagi, make sure lagi apakah memang pisangmu itu produkmu ini memang benar-benar tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa bertahan lamanya di jangka waktu berapa. Nah, berapa ini kalau misalnya sampai siang misalnya kan kalian tidak bisa memprediksi penjualan itu dari pagi sampai siang di jam berapa sampai jam berapa. Nah, jadi soal penjualan itu dari kematangan, tingkat kematangan sampai berapa itu kalian harus tahu situasinya. Situasinya maksudnya dalam artian, oh ini ternyata cuma bisa sampai 3 jam aja Pak, seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu otomatis saya rasa
untuk diperjualbelikan keluar di luar lingkungan FEB, saya rasa masih bisa misalnya di kantin pusat atau mungkin di beberapa jurusan di fakultas-fakultas lain, saya rasa masih bisa. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi ketika nanti, ini tolong direvisi, ini wajib. Kenapa? Karena nanti ketika kalian akan menjelaskan, misalnya kalian memang nanti suatu saat ternyata masuk dalam kompetisi tersebut, maka jangan sampai ada estimasi waktu di mana penjelasan tentang produknya itu kekurangan yang tidak terlalu urgent itu dimasukkan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah tahu kalian kualitas produk kalian itu kelemahannya di mana, titiknya di mana, cukup dijelaskan dengan istilahnya kata-kata yang mengarahkan untuk tetap melihat produk ini tetap bagus. Seperti itu. Ya, Kartika ya dan teman-teman semua. Baik Pak, terima kasih atas kritik dan sarannya sudah dicatat Baik, oleh Pak. kelompok kami Pak. Ya, ini waktunya kurang 1 menit, nggak sampai. Oke, kita keluar lagi, kita langsung open pertanyaan. Tolong yang penanya silahkan siapapun, langsung nanti biar dicatat dulu sama moderator dan notulennya, kemudian baru dijawab. Oke, silakan tinggalkan kelas ini dulu, kita balik lagi untuk open pertanyaan. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Silakan kepada yang ingin bertanya. Saya Cynthia Sinaring Sinanding MPM 191 akan mau bertanya. Baik, silakan kepada Mbak Cynthia. Pertanyaannya dipersilakan. Tadi kan kekurangan kalian itu tentang jangka waktu kualitas dari Havana banananya kalian, kayak nggak bisa bertahan lama gitu. Nah, semisal itu permintaannya Havana banana ini itu sedikit, itu kan juga akan secara nggak langsung itu akan menurunkan kualitasnya. Nah, bagaimana cara kalian mempertahankan kualitas rasa dari Havana banana kalian? Dan kalian juga tahu kalau saingannya itu banyak dan ada juga yang lebih murah dari kalian, apalagi saat pandemi kayak gini tuh banyak banget orang yang memilih buat beli barang-barang atau makanan yang lebih murah. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mbak Cynthia pertanyaannya. Kami mohon beberapa waktu untuk berdiskusi. Maka kami akan mempresentasikan jawaban kami kemudian. Mohon tunggu sebentar ya.
Cynthia, boleh pertanyaannya diulang sekali lagi nggak? Maaf. Tadi itu kekurangannya dari kalian kan kalau kualitas pisang banana kalian itu akan berkurang, nggak bisa bertahan dengan lama. Nah, bagaimana sih cara kalian buat mempertahankan kualitas itu tuh biar seenggaknya itu tahannya itu agak lamaan dari perkiraan kalian gitu, dan ya gitu. Intinya kayak gitu. Jadi boleh Pak Farhan menengahi maksudnya Cynthia mungkin tentang bagaimana caranya mempertahankan kualitas. Ini kualitas rasa atau kualitas tentang produknya sendiri keseluruhan, Cynthia? Kualitas tentang produknya, Pak. Kualitas tentang produknya berarti cara bagaimana kelompok 2 mempertahankan kualitas produk di saat posisinya memang pembelinya sedikit, begitu ya. Artinya tidak terjual habis setiap harinya, tidak terjual habis setiap minggu dan sampai bulan, seperti itu. Sembari kelompok 2 memikirkan tentang jawaban Cynthia, silakan penanya yang kedua standby, monggo silakan siapa yang ingin bertanya. Kita masih buka 2 pertanyaan lagi. Pak, saya mau izin menjawab, udah boleh Pak? Silakan, boleh sekali Mas Dava, silakan. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Cynthia terkait kualitas, jadi maksud kami kualitasnya tidak bertahan lama itu bukan basi ya Mbak. Jadi lebih enak itu kalau dimakan memang saat masih hangat, karena lumeran coklatnya itu kalau masih hangat kan kita tahu coklat lumer itu hangat-hangat lebih enak kan. Maksud kami itu lebih enak kalau masih hangat. Yang dimaksud nggak bertahan lama itu misal di hold kayak 4 jam, 6 jam, mungkin sensasi makan lumeran coklatnya itu berbeda, tapi kita masih bisa jamin kalau rasanya itu nggak berubah dan masih enak. Karena dari pemilihan bahan baku kita tadi itu. Terus kalau untuk bersaing dengan saingan kita, mungkin kalau memang benar kalau lagi pandemi gini yang saingan-saingan itu meletakkan harga itu murah-murah sekali dan memang masyarakat lebih condong untuk membeli yang murah di pandemi gini. Tapi kita percaya bahwa kualitas dan hasil akhir produk itu nggak bakal sama harga. Makanya kita berani masang di harga kita
Dan gimana caranya kita bersaing sama mereka itu nantinya mungkin kita bisa kasih promo. Kayak mungkin buy one get one atau promo-promo lainnya. Kenapa kita bersikukuh nggak mau nurunin harga? Karena kita juga nggak mau nurunin kualitas bahan baku yang kita pakai. Kita nggak mau dengan nurunin kualitas bahan baku, nantinya nama kita jadi jelek gitu. Kita lebih milih pakai harga segitu, tapi orang-orang tahu bahwa, oh, Havana Banana ini emang rasanya enak ya, emang rasanya tuh beda dari yang lain, dan emang rasanya nggak bikin gatal tenggorokan. Itu yang kita pertahanin. Jadi cara kita bersaing dalam pandemi itu ya kayak gitu. Dan tadi terkait kualitas udah bisa terjawab ya Mbak. Mungkin kalau masih belum cocok bisa disampaikan lagi gitu. Terima kasih. Cynthia dan jawabannya Dava. Untuk promosi untuk penambahan tadi, apakah sudah ada di penjelasan presentasi kalian? Mohon maaf, bisa diulangi Pak? Tadi koneksi saya agak itu. Oke, apakah tentang promosi tadi yang dijelaskan oleh Dava nantinya dengan untuk mempertahankan kualitas rasa dan semua inovasi yang sudah ada itu, apakah sudah ada di penjelasan dari bisnis plan kalian? Belum, Pak. Nah, berarti kalau belum, itu bisa dijadikan acuan. Jadi, mungkin menengahi lagi maksud dari kualitas rentang waktu di mana penjual itu memang pada saat ini. Berarti yang perlu kalian koreksi ulang adalah tadi yang di awal, kalian harus make sure lagi tentang produk kalian. Kalau saya secara pribadi sebagai orang awam yang sudah testing dengan Havana Banana itu so far memang rasanya sudah kemudian karena memang pada dasarnya yang kalian gunakan adalah kulitnya memang bukan sekedar pisang digoreng kemudian dilumuri coklat, keju dan lain sebagainya. Tapi kalian menggunakan kulit apa itu namanya? Kulit lumpia ya? Iya, kulit Pak. lumpia, Pak. Iya, Pak. Kulit lumpia, Pak. Ya, kulit. Oke, kulit lumpia yang pada dasarnya logikanya kalau kita keluar dari koridor apa namanya kalau memang ini memang yang dimaksud adalah tadi penjelasannya Dava adalah maksudnya memang lebih enak dimakan saat sudah fresh dalam artian masih from the oven benar-benar masih kerasa lumernya dan lain sebagainya. Tapi bagi saya yang sudah merasakan saat beberapa jam sudah keluar dari oven, saya rasa masih terasa sebenarnya.
ya. Saya Pak Muslimnya dan isian dari pisangnya, ya. Cuman yang kami ukur adalah rasa manisnya, jangan terlalu sweet karena memang posisinya pisangnya pun juga sudah manis pada saat itu. Jadi yang harus diukur adalah kualitas pertahanannya. Artinya apalagi kondisinya dia di dalam mika kan otomatis akan mengeluarkan menghambat keringat yang istilahnya tidak menyerap semua kondisi bau, kemudian kondisi pisang tersebut masih tetap aman atau tidak. Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh kelompok 2. Kemudian soal untuk dalam kondisi seperti ini bakal berkurang atau tidak, saya rasa betul apa yang dikatakan Mas Dava, nantinya akan ada promo dan lain sebagainya, itu coba dinetralisir lagi, dicek lagi di bagian part mana penjelasan dalam bisnis plan itu harus disebutkan itu. Kemudian tadi saya juga sudah menyinggung tentang website dan lain sebagainya yang memang benar-benar digunakan. Berhubungan dengan hal tersebut, dengan acuan yang ingin disampaikan, dengan acuan yang akan diadakan tersebut, wacana yang akan didasarkan itu harus dilihat konten-konten yang konten maksudnya di sini adalah memang biaya promosi. Karena ini lingkupnya adalah ruang kecil dari mahasiswa FEB, maka saya rasa tidak sulit untuk membuat satu terobosan baru untuk promosi. Misalnya tidak perlu Instagram yang di situ. Kemudian ini lebih kepada WhatsApp aja sudah lebih dari saya rasa, karena pada dasarnya nanti kalian akan dari mulut ke mulut sudah akan tersampaikan itu. Nah, kemudian tentang kualitas harga memang harus betul diterapkan, maksudnya diterapkan dan dipertahankan, karena memang mengingat semua yang kalau saya iya sudah. Oke, sudah. Jadi itu coba diamankan. Jadi orang tidak akan melihat packaging itu. Kalau kemarin yang pada dasarnya stikernya itu memang kaku, kalau dengan sekedar mika dan dikasih stiker, bukan tidak mungkin kelihatannya lusuh. Sepertinya itu. Karena pada dasarnya packaging-nya sudah nyaman. Mungkin cari varian untuk penutup untuk apa itu ya namanya ya, kertas atau sejenisnya, bukan kertas ini, kalau sekarang kertasnya itu bening, kalau nggak salah namanya saya lupa, kertasnya itu berarti aluminium foil, tapi dia bening, itu untuk minyak. Jadi posisinya saat ditutup itu pun terus kemudian ditutup mika, saya rasa pasti tekstur dan semua rasa Oke? Terima kasih Pak Farhan atas kritik dan sarannya. Saya belum mencoba semuanya ini. Kemarin kebetulan juga saya tidak bawa testernya ya. Tapi nggak masalah, saya rasa masih bisa. Pada waktu itu saya rasanya sangat bagus. Oke. Terus kemudian tinggal masalah pisang. Kalau ini juga yang saya unek-unek juga. Pisang itu memang harus pisang kepok. Halo? Halo, halo.
Tes dulu. Iya, Pak. Halo, kelompok gimana? Pakai. Pisang itu memang harus kopok. Iya. Mungkin teksturnya Iya sih, manis. memang teksturnya yang memang untuk pisang goreng aja memang pakai pisang itu. Artinya apakah itu memang bisa itu mungkin atau musiman? Saya juga tidak tahu tentang pisang apa pengumuman atau memang dalam Insya Allah ada terus, Mbak. Oke ya, berarti itu saran dari saya. Kembali juga tentang pertanyaannya Cynthia dan tadi jawabannya Dava. Kalau memang ada wacana itu silahkan dimasukkan, disisipkan dalam presentasi itu. Jadi nanti ketika nanti sudah dikumpulkan kembali ke saya akan ajukan kembali. Nanti mungkin kalian tidak perlu membuat hal-hal baru lagi. Jadi sudah tetap itu memang your own style seperti itu. Jadi semuanya sudah disusun dengan rapi sesuai kesepakatan. Itu aja ya. Oke, terima kasih Kartika dan teman-teman. Silakan ditutup. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya, pertanyaannya, kritik dan sarannya. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup kelas hari ini, saya cuma mengingatkan pada minggu ini, tolong seperti yang saya share kemarin, arahan dari Bu Titu untuk kalian membuat gambar atau foto tentang produk kalian ya dalam bentuk yang nantinya akan dibuat dalam bentuk pamflet atau banner atau apapun itu jenisnya. Jadi kalian kalian desain dan nanti dikumpulkan paling lambat. Saya berharap sih kalau bisa hari Kamis sudah bisa dikumpulkan ya. Jadi nanti Bu Titu memberikan link kepada saya untuk pengumpulan. Kalian juga tidak akan kelabakan lagi. Jadi tolong disesuaikan semuanya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian semua. Kalian sangat luar biasa sekali. Saya berharap kalian, kita dan kita semua tetap sehat, jaga kondisi baik-baik, karena musim pancaroba seperti saat ini banyak virus, kuman, dan lain sebagainya yang pasti akan berkeliaran menempel dalam tubuh kita. Jadi usahakan tetap jaga kondisi sebaik mungkin, karena banyak tugas, banyak hal yang harus kalian jalankan untuk perkuliahan kalian ke depannya. Oke? Mohon maaf apabila paparan banyak kekurangan selama ini. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Farhan. Makasih, Pak.